Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Bobi Arnawan, tentunya di Gaya Senja. Dalam kesempatan ini aku mau ngucapin terima kasih dulu buat semua sobat Gaya Senja dimanapun berada yang selama ini sudah memberikan dukungan ya kepada kami. Tentunya dengan berkat dukungan kalian Gaya Senja ini bisa terus berkembang. Ya, kali ini kita kedatangan seorang anak muda. Ya, sesuai dengan Gaya Senja lah ya. Ini memang dunianya anak-anak muda remaja. Langsung aja nih dengan tamu kita, dengan siapa nih? Bung Henry. Bung Henry. Bung Henry aja namanya. Henry ya, cukup lah Bang Henry. Henry Bung ya. Aku mau nanya dulu pertanyaan tentang riwayat hidup Bung Henry lah dulu ya. Biar kita tahu lebih jauh nih Bung Henry ini dari mana asalnya gitu-gitu ya. Bung Henry ini asli memang anak Jemaja, Bung. Asli Bang. Ya, lahir di Jemaja. Lahir di Jemaja, belum sempat lahir di luar negeri lah. Oh, belum sempat lahir. Besar sempat, maksudnya tuh besar sempat nggak sempat sih Bang. Nggak sempat keluar. Berarti memang asli anak Jemaja ya? Masih sempat lah. Lahir di Jemaja, besar di Jemaja, kayak gitu-gitu lah ya. Maksudnya tuh mengecap pendidikan juga di Jemaja gitu ya. Sampai ke pendidikan terakhir. Bung Henry sebelum merantau, maksudnya sebelum keluar dari Jemaja ini, ya berarti tamat sekolah, kerja lah ya, maksudnya itu ada lah ya, entah ngapa-ngapain gitu-gitu di Jemaja. Iya. Oh ya, sempat ya bekerja. Di apa itu? Di bidang apa? Pembunuh bayaran. Sempat juga saya jadi pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran sempat juga. Pembunuh apa nih? Bunuh nyamuk. Boleh dulu Bang Herman kan nyamuk, ikan. Bunuh lele ya kan, pecah-pecah lele itu Bang, nak pukul Bang. Oh, pembunuh lele. Oh, sempat jadi pembunuh lele. Ya, tapi pembunuh bayaran juga lah. Juga. Gitu. Tapi tak berantai lah gitu ya. Tak berantai. Sambil ngopi-ngopi lah. Okay. Oh, jadi sempat juga, maksudnya itu sebelum hijrah keluar itu ya kerja juga dulu ya, sempat juga di swasta gitu ya kan. Begitu ya. Oh, di swasta maksudnya itu di Jemaja ini ada perusahaan swasta gitu. Ya, perusahaan bangun sendiri lah mungkin gitu. Oh, begitu ya. Jadi nelayan, jadi apa namanya itu tukang balak kayu, pernah nggak? Apa aja kerjaan? Pembunuh bayaran aja sih Bang. Oh, pembunuh bayaran. Saya tuh kerja tak jauh-jauh dari dunia pembunuhan. Dunia pembayaran. Pembayaran. Dan pembunuhan. Iya, dan pembunuhan, pembayaran dan pembunuhan. Dan pembunuhan. Ini dengan adanya pengalaman Bung juga sempat bekerja di Jemaja ini, di Letung ya maksudnya Bung ya. Menandakan bahwasanya lowongan pekerjaan ada aja sebenarnya di Letung ini. Ada aja sih Bang sebenarnya. Oh, ada aja lowongan pekerjaannya. Yang paling nampak bidang pekerjaan yang Bung lihat nih di Jemaja nih sebenarnya dibandingkan tempat Bung sekarang ini peluangnya lebih besar di mana gitu, di Jemaja atau di luar? Kalau untuk peluang kerja di pemerintahan ya mau di Jemaja ataupun mau di luar sama aja kan gitu kan. Tapi kalau di dunia industri dan segala macam kayak gitu ya kan, di Jemaja kurang ataupun ya hitungan nggak punya lah gitu kan. Belum punya lah industri baik di pariwisata, baik di industri apa gitu ya, industri besar-besaran gitulah kan. Belum ya, belum ada. Berarti harapannya pengennya ada gitu ya? Pengennya harusnya ada sih. Kawan-kawan tongkrongan di sini udah pada kerja semua yang letting bunga maksudnya? Sebagian sih Bang, ada yang masih belum bekerja. Oh, ada juga berarti ya? Ada juga yang udah. Itu apa alasan mereka tak bekerja nih? Karena tak ada lowongan pekerjaan kah, atau memang malas? Tak ada lowongan mungkin bisa jadi. Oh, itu bisa jadi. Bisa jadi. Lantaran malas mungkin bisa jadi juga. Bisa jadi juga sebabnya. Kan? Ya. Bisa jadi juga sebabnya. Iya kayak gitu ya. Itulah. Bisa jadi karena dua faktor tadi ya. Satu, karena lowongan pekerjaan, kesempatan pekerjaan yang tidak ada. Kedua ya karena faktor M tadi. Ya, faktor M tadi. Keluar. Kalau ternyata hanya alasannya pekerjaan, terbukti di sini ada lowongan pekerjaan. Dan Bung kerja dulu. Apa sebenarnya alasan Bung Henry? Kalau alasan keluar, alasannya sih gampang sih sebenarnya Bang. Ya, pengen merantau, pengen merasakan hidup di dunia luar kampung kita. Begitu. Ya, pengen merasakan hal-hal seperti itulah. Pengen lihat lampu merah mungkin kan? Betul kan, belum ada lampu merah. Pengen lihat lampu merah, pengen lihat gedung-gedung gitu ya kan? Oh gitu ya di luar. Itulah. Ya masih belum ada lampu merah guys. Gitu. Penerangan aja masih kurang kita. Penerangan jalan buktinya ya kan. Masih banyak jalan-jalan di kota kita nih yang gelap-gelap masih. Ya. Gitu. Pengen merasakan
di tempat pengen lah, berarti artinya itu saja ya. Itu Masalah lowongan pekerjaan, Bung Henry sudah buktikan ternyata ada pekerjaan kalau memang nak bekerja. kalau ya. emang mau kan gitu, Mau, pasti ya. ada. Cuman keinginan tadi lagi lah, balik lagi keinginannya mau kerja kayak apa. Ya benar tuh Bang, benar. Industri kita belum punya, Industri gitu kita ya. punya Kemudian kuota untuk di pemerintahan juga terbatas. Begitu. ya. Bisa jadi. Oke, alasan selain pengen tahu dunia luar, berarti udah tahu dong sekarang. Udah tahu Bang. Udah berapa lama Bung di luar? Kalau untuk sekarang sih hampir setahun lebih lah di luar. 1 tahun lebih sudah di luar ya? 1 tahun lebih lah di luar. Oke, lumayan lama tuh ya. Lumayan lah Bang. Ya kalau anak 1 tahun lebih itu udah lumayan besar. Udah besar Bang. Bisa lari-lari. Meninggalkan tentunya ya orang-orang terkasih lah. Terkasih, ya benar. Ya kan? Orang tua masih ada Bung ya? Masih. Orang tua, saudara, saudara. gitu ya. Demi keinginan tadi itu ya, Ya. keluar itu. Apa ada sebab lain lagi selain ingin melihat dunia luar? Apa karena pengen mendapatkan penghasilan yang lebih besar mungkin? Ya itu mungkin bisa jadi juga. Bisa jadi juga Bisa ya. jadi juga. Pengen melihat dunia luar, pengen juga mendapatkan penghasilan yang lebih, ya bisa jadi juga kan itu. Dibandingkan sekarang berarti lebih besar dong di luar. Bisa jadi sih Bang. Oh bisa Bisa jadi, bisa tidak tuh. Bisa jadi, bisa Tergantung tidak, kan. yes. Oke. Tergantung. Dibandingkan dengan waktu penghasilanmu jadi pembunuh bayaran, membunuh lele tadi lebih besar mana? Oh, lebih besar yang di luar lah Bang. Oh lebih besar di luar. Pembunuh Oh, bayaran sekarang- lele itu kan kita hitung kepala Bang. Oh gitu Hitung ya. kepala. Lele yang dibunuh. Kalau dapat lele yang dibunuh ya besar kita. Kalau nggak dapat lele yang dibunuh ya. Sepadan tak Bung? Gak maksudnya itu meninggalkan orang-orang terkasih kayak gitu dengan penghasilan, kemudian ya dengan motifnya mendapatkan penghasilan lebih besar satu, kemudian mendapatkan hal-hal yang Baru. tidak dilihat, tidak ditemukan di kampung ini gitu, ditemukan di tempat lain. Sepadan ya? Sepadan Bang, sepadan. Oh sepadan. Ya? Sepadan. Oke. Sepadan itu. Gini Bung, pepatah kita orang Melayu sebut hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ya. Ya, lebih enak katanya di negeri sendiri. Aku tak tahu juga lah karena belum ngerasain hujan emas tuh kayak mana ya kan. Hujan batu pun macam mana kayak gitu. Nah, kan jauh kayak gitu ya. Ya, Bisa ya. pulang setiap hari? Enggak lah. Enggak Gitu ya. lah. Berapa kali dalam setahun itu bisa pulang? Bisa berkunjung Dalam orang tua? setahun tuh bisa jadi 2 kali 3 kali lah Bang. Tergantung ya jatah cuti kita gitu kan. Ya. Bisa jadi kita 4 bulan sekali, bisa jadi 3 bulan sekali, baru bisa pulang gitu. Oh gitu ya. 3 Hmm. bulan, 4 bulan sekali. Tapi masih single nih ya, Masih belum punya single, Bang. anak, Iya. belum punya istri Masih, lah kayak ya. gitu ya. Masih. Cita-cita pengen nanti punya anak berapa Bang? Kalau ketemu lah jodoh. 2 anak lebih baik sih Bang. Dua anak lebih dua baik. anak ya. Lebih baik. Istri juga. Istri ya kalau bisa lebih lah Bang. Lebih lah Bang. Oke Bung. 1 tahun lebih ya di luar gitu. Ya. Hal-hal yang paling dirindukan pastilah ya kan. Ya Ya, selain keluarga lah, maksudnya itu selain orang tua kayak gitu-gitu kan. Hal apa gitu yang paling dirindukan kayak gitu. Nah, momen juga. hal yang paling dirindukan ialah pas Lebaran, Bang. Itu paling dirindukan. Pas Lebaran di kampung tuh kan. Dengan di tempat orang tuh kan beda, Bang. Jadi kalau memang pasifnya jatahnya harus tetap di tempat bekerja ya harus tetap kerja ya walaupun Ya, itu harus. hari besar. Ya, maksudnya tuh hari momennya kayak Lebaran itu kan momennya kita ngumpul sama keluarga ya kan. Ya. Berarti kalau memang nggak bisa pulang, jadwal kita nggak pulang, nggak bisa pulang lah Bung. Tidak bisa pulang, ya. Itu mungkin hal yang nggak enak tadi tuh ya. Ya, Salah satu lah ya. salah satu. Terus apa lagi yang nggak enak nih ketika di luar itu? Yang udah Bung rasakan selama 1,5 tahun di luar itu apa lagi? Yang paling dirindukan lah. Yang paling dirindukan ya kalau sejauh ini sih itu saya. Ya keluarga itu, teman-teman. Oh, teman-teman satu circle mungkin ya Nah, di tempat itu. nongkrong dulu di sini ya. Karena Ya. Bung kan tadi bilang dari kecil udah di sini ya, udah mau di sini ya. Itu aja sih. Selebihnya sama Sama aja ya. sama aja selebihnya. Itu salah satu yang nggak enak di luar Bung ya. Misalnya pas lagi sakit kayak gitu-gitu kan. Nah itu salah satunya juga tuh Bang. Ya dalam 1,5 tahun kan belum tentu juga kita sehat terus ya kan. Nah, iya. Tapi kalau di sini kan di kampung halaman kan ada keluarga. Ada keluarga ya. Kalau di luar ya
berjuang bertempuh ya sendiri lah bang. Sekali lagi itu sepadan Bung ya. Sepadan bang, sepadan. Sepadan guys. Berarti tak buruk juga merantau Bung ya. Iya bang. Gitu. Kita penutup kayak gini aja lah Bung, karena ini singkat aja. Nasehat nih, sharing lah nasehatnya apa nih buat kawan-kawan, buat adik-adik mungkin, buat adik-adik Bung Henry kayak gitu. Pertama tentang pekerjaan, kan aku tahu ada juga yang mungkin buat yang M tadi lah, buat khusus buat yang M tuh. Yang M ya? Baik kawan, baik adik-adik. Ya terkhusus buat yang M tuh kalau bisa. Yang malas. Yang malas. Yang malas itu. Sudahilah malasmu itu. Sudahilah ya. Mau sampai kapan ya kan? Ya, kita butuh dana buat rokok dan sebagainya gitu kan. Kalau hanya dia berbaring M itu. Oke. Ya, orang tua juga yang kena ya kan. Minta gitu ya? orang tua. Kalau bisa angkat lah dari tempat tidur tuh. Bunuh lele-lele yang ada tuh. Terus buat ini Bung, ya Mas itu nasihatnya kalau misalkan ada nih yang mau ngikutin jejak Bung nih, kayak adik, kawan-kawan nih, nasihat Bung nih dengan pengalaman 1 tahun lebih di luar itu, apa nih? Di luar itu jangan begini, kita harus begini. Kalau di luar tuh kita harus apa bagus ini? Harus rendah hati tuh, semuanya harus rendah hati juga, mau di luar atau mau di sini ya. Maksudnya itu membawa diri ya? Ya, membawa diri itu harus penting sih. Rendah ya, hati. Rendah hati. Ya, kita masuk di kandang orang ya kita tahu-tahu lah gimana kan. Jangan masuk di kandang orang mau jadi serigala dan sebagainya kan. Atau gitu. Singa gitu ya kan. Masuk kandang singa ya mengaum gitu ya. Masuk kandang kambing ya yang ngembek lah gitu ya. Berarti meong. Pandai-pandai membawa diri. Ya, pandai-pandai membawa diri lah gitu kalau tempat orang tuh kan. Ya, dunia perantauan lah kan. Jangan melakukan hal-hal apa nih? Gitu. Ya, yang jelasnya jangan melakukan hal-hal yang kriminal lah Bang, yang jelasnya. Oh, itu udah pasti ya. Udah pasti tuh. Jangan sosok keras lah. Ya, gitu ya, kalau ngapung orang atau ya jangan apa tadi itu maksudnya tuh ya harus rendah hati ya. Rendah hati. Pandai bergaul lah. Bergaul Gitu ya. Pernah nggak Bung di luar itu sampai maksudnya tuh sampai ada clash gitu dengan kawan-kawan tempat kerja gitu-gitu? Saya pribadi sekarang sih alhamdulillah belum ada sih Bang. Aman ya? Aman, masih aman. Ya itulah. Karena menerapkan itu tadi? Ya, tergantung bawaan diri masing-masing lah itu kan. Bung setuju nggak dengan pernyataan bahwasannya lowongan pekerjaan di Jemaja ini minim? Di bidang apa dulu nih Bang? Pekerjaan di dunia maksudnya itu lowongan pekerjaan di Jemaja ini minim. Setuju nggak? Nggak ada bahkan orang bilang ya kan, makanya itu sebab utama kawan-kawan ini banyak merantau. Lighting Bung mungkin banyak merantau, anak-anak muda Jemaja ini banyak merantau gara-gara memang nggak ada kesempatan untuk kerja di sini. Setuju nggak tuh? Mana saya menjelaskan itu ya? Dia mungkin dari tongkrongan Bung tuh dapatlah informasi kan, ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan kayak gitu. Pernah terdengar nggak informasi tentang itu bahwasanya malas di kampung, tak ada juga lowongan, mending aku merantau? Sejauh ini tak ada sih. Oh, tak ada? Tak ada Bang. Jadi yang merantau kawan-kawan ini yang adik-adik Bung mungkin yang kuliah-kuliah S1 sekarang mereka keluar gitu karena alasan apa? Bukan karena nggak ada pekerjaan di sini? Bukan, mereka tuh rata-rata sih pengen keluar ya, melihat dunia luar itu lah Bang. Oh itu. Mereka tuh pengennya mereka itu sih. Jadi kalau dibilang di sini nggak ada pekerjaan, nggak setuju? Nggak setuju, soalnya ya rata-rata orang sini bekerja semua kok gitu kan. Iya, tergantung diri masing-masing lah gitu kan. Iya. Kalau mau tuh ada aja. Ada aja, nggak ya mana penjelasannya. Ya, yang penting kalau ada kemauan tuh ada jalan. Iya. Nggak dapat kerja di sini ya nyari di situ, usaha, yang namanya usaha kan gitu ya kan. Nah, Sobat Gaya dimanapun berada, Bung Henry sudah berbagi informasi sedikit nih, maksudnya itu tentang yang jelas sebab dia mau merantau meninggalkan orang-orang terkasih dan dia katakan tadi sepadan ternyata dengan apa yang dia lakukan hari ini. Putusan itu keputusan berat juga loh. Iya, keputusan berat. Nggak semua orang punya kemampuan, nggak semua orang punya keberanian, punya mental untuk merantau. Ya, artinya meninggalkan orang-orang terkasih dengan hal yang di luar sana tuh kan nggak pasti juga. Ya, kan? Nggak pasti juga. Pasti juga, gitu-gitu ya. Bung, terima kasih atas waktunya, Bung Henry. Ya kan, nanti mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain Gaya Senja akan mengundang Bung Henry, atau paling tidak ya kita bisa ngobrol nggak lagi temanya tentang ini, kayak gitu ya. Mungkin hal-hal menarik seputar dunia olahraga. Udah nikah belum ya? Belum Bang. Belum. Ya mungkin soal itulah ya, bisa jadi soal itu. Oke, aku Bobi Arnawan pamit dan Bung Henry sekali lagi
ya. Kita jumpa lagi nanti di edisi yang selanjutnya dengan tamu-tamu yang insya Allah nggak kalah keren dibandingkan Bung Henry. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.